Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bisa berjumpa lagi di channel Fadilah Amal Official. Sebelum lanjut ke bahasan, mohon dukungannya kepada ikhwan akhwat semua dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan apabila sekiranya video ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain, silahkan bagikan di sosial media yang ikhwan akhwat punya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu fikih ada yang disebut bab muamalah atau bab yang berkaitan dengan jual beli, gadai menggadai, kontrak mengontrak, sewa menyewa, atau investasi yang dinamakan mudharabah, atau modal bersama yang disebut musyarakah. Dalam video kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan mudharabah atau bagi hasil, dan musyarakah atau bagi hasil dari usaha dan modal sama-sama. Mudharabah adalah salah satu bab yang biasanya ini berkaitan dengan modal dari orang lain, atau sekarang yang dinamakan dengan investasi lah, investasi. Misalnya kita punya usaha tapi kita kekurangan modal. Ada teman atau orang yang lain, dia tidak punya usaha tapi punya uang, maka kita tawarkan kepada dia, kita mau gak kamu investasi ke tempat usaha saya punya usaha sudah berjalan tapi kekurangan modal, terus nanti keuntungannya kita bagi hasil. Nah, misalnya terus dia investasi kepada kita, lalu kita investasi uang dia, kita modalkan dipakai usaha, ke usaha yang sudah kita jalani, maka dalam penghasilannya nanti kita berbagi hasil. Misalnya dia investasi ke kita sebesar 20 juta. Terus kita usahakan, kita golangkan modal tersebut yang 20 juta itu menghasilkan untung dalam waktu 1 bulan, misalnya untungnya 4 juta. Maka di sini yang 4 juta itu kita bagi hasil dengan pemilik modal. Bagi hasilnya bisa 40%, 60%, atau 70%, 30%, sesuai kesepakatan pertama dalam waktu akad investasinya.
70% atau 60% bagi pengelola uang, 30% atau 40% bagi pemilik uang atau pemilik modal dari investor tadi. Nah, kalau caranya gitu, itu diperbolehkan dalam agama Islam. Tapi kalau kita ada yang menawarkan investasi, misalnya ditawari investasi 20 juta, nanti kamu dapat keuntungan 20% setiap bulannya. Maka peraturan seperti itu tidak boleh kalau 20% itu dari total keseluruhan uang. Jadi kita investasi ke salah satu orang, terus dia menjanjikan 20% dari keseluruhan uang, itu hukumnya haram. Tapi kalau bagi hasil yang dibagikan itu adalah keuntungannya, maka itu diperbolehkan dalam ilmu agama Islam. Diperbolehkan dengan catatan yang dibagikan itu adalah keuntungannya. Kenapa yang bagi hasil atau keuntungan persentase dari modal tersebut haram? Dikarenakan akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Emang kita tahu kalau usaha itu akan selamanya untung? Tentu tidak. Tapi kalau bagi hasil dari keuntungan, andai saja kita mengelola uang orang, bulan ini lagi rame, keuntungannya besar pula keuntungan yang kita dapat. Tapi bulan depan lagi sepi, berarti penghasilannya juga, keuntungannya juga kecil, maka kecil pula yang kita dapat. Jadi kalau investasi itu bagi hasil dari keuntungan boleh. Sebab kalau bagi hasil dari keuntungan, ketika usaha kita jalan, keuntungan orang yang invest juga dapat. Ketika usaha kita down, misalnya menurun, maka yang invest juga dapat, tapi kecil. Jadi besar dan kecil bagaimana keuntungannya. Jadi tidak ada yang dirugikan kalau caranya gitu. Caranya mudharabah menurut ilmu fikih ya. Jadi investasi dengan cara bagi hasil keuntungan hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau investasi yang keuntungannya sudah ditetapkan, dalam artian ditetapkan persentasenya dari keseluruhan uang yang diinvestasikan, itu hukumnya tidak boleh ya. Tidak boleh itu. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah itu adalah modal sama-sama atau modal patungan. Misalnya kita punya usaha yang sudah jalan tapi kekurangan modal. Ada teman yang punya uang, misalnya dia punya uang, kita tawarkan usaha bersama. Misalnya usaha bersama, dia ada uangnya, terus dia investasi atau memberikan uang untuk modal kepada kita. Misalnya dia 10 juta,
kita 10 juta. Jadi modal bersama 20 juta. 20 juta itu lalu kita kelola bersama dikelola. Sesudah 1 bulan dikelola bersama, ternyata keuntungannya misalnya 4 sampai 3 juta atau 5 juta lah. Dari 20 juta dikelola bersama 1 bulan jadi 5 juta. Maka penghasilan dari musyarakah itu, keuntungan yang 5 juta itu dibagi 2. Si A 2,5 juta, si B 2,5 juta. Kalau ini satu sama lain sekiranya sama. Tapi kalau satu sama lain yang satu sekiranya tidak ada sekia dalam bidang usaha itu, yang satunya mempunyai sekia dalam bidang usaha itu, maka di sini diperbolehkan yang mempunyai skill keuntungannya lebih besar daripada yang tidak punya skill. Misalnya kalau bisa 50%, bisa kalau punya skill itu 60%, yang punya skill 40%, yang tidak punya skill. Tapi tetap berdasarkan kesepakatan pertama dalam waktu menanam modal, itu dinamakan musyarakah. Semoga bahasan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila kurang jelas dalam penyampaiannya atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Insya Allah nanti saya jawab. Tanyakan saja di komentar ya. Terima kasih. Khudmas sofa wada makadar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.